Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Mulyani Sapitri dengan NIM 877837599. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum mengenai alam semesta. Kegiatan praktikum yang akan saya lakukan yaitu mengenai gerhana. Tujuan dari kegiatan praktikum ini adalah untuk membuktikan terjadinya gerhana matahari maupun bulan. Berikut alat-alat yang dibutuhkan. 1 bola yang berukuran kecil, kedua bola yang berukuran lebih besar, dan ketiga senter. Bola yang berukuran lebih kecil ini kita diibaratkan sebagai bulan, dan bola yang lebih besar ini kita ibaratkan sebagai bumi. Dan untuk lampu senter ini kita ibaratkan sebagai cahaya matahari. Pertama-tama saya akan menyusun bola yang lebih kecil ini diibaratkan sebagai bulan, dan yang bola yang lebih besar ini diibaratkan sebagai bumi, di mana posisi bumi dan bulan ini sejajar. Posisi bulan ini berada di tengah-tengah antara matahari dan bumi. Kita lihat apa yang terjadi, bahwa cahaya dari senter atau matahari terhalang oleh bulan. Hal ini dikarenakan posisi bulan dengan bumi satu garis sejajar, sehingga menyebabkan cahaya dari matahari terhalang oleh bulan. Di sini terlihat ada bagian yang gelap dan ada bagian terang. Di bagian yang gelap ini disebut dengan umbra, dan sebagian yang di bagian yang terang ini disebut dengan penumbra. Inilah proses terjadinya gerhana matahari. Terjadinya proses gerhana matahari terjadi karena terhalangnya sinar matahari oleh bulan sehingga cahaya matahari yang sampai kepada bumi terhalang oleh bulan. Hal ini disebabkan karena posisi bumi dengan bulan berada satu poros sejajar, sehingga menyebabkan terhalangnya cahaya matahari sampainya ke bumi. Posisi seperti inilah disebut dengan gerhana matahari total. Sedangkan jika posisinya seperti ini menggeser ke kiri ataupun menggeser sebelah kanan, maka ini disebut dengan gerhana matahari sebagian. Sedangkan untuk yang gerhana matahari cincin, bisa kita lihat posisi matahari, cahaya matahari yang tertutup oleh bulan berada di tengah-tengah, atau yang kita sebut dengan bayangan umbra, berada di tengah-tengah bumi. Sedangkan bagian sisi-sisi dari bumi ini masih terlihat terang atau mendapatkan cahaya matahari. Bagian dari sisi-sisi ini disebut dengan penumbra. Baik, sekarang kita akan rubah posisi bumi yang berada di tengah. Baik, di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum mengenai gerhana bulan. Gerhana bulan itu terjadi di mana ketika posisi bumi berada di tengah-tengah antara bulan dan matahari. Kalau tadi gerhana matahari, posisi bulan berada di tengah-tengah antara bumi dan matahari. Sekarang gerhana bulan, jika posisi bumi berada di tengah-tengah antara bulan dan matahari. Mari kita lihat bagaimana prosesnya gerhana bulan terjadi pada saat ketika posisi bulan dan bumi berada dalam satu garis lurus. Seperti kita lihat, sehingga cahaya matahari terhalang oleh bayangan bumi. Posisi seperti inilah disebut dengan gerhana bulan total, di mana bulan tidak mendapatkan cahaya matahari karena sepenuhnya terhalang oleh bayangan bumi. Dan yang hitam ini, yang bayangan gelap ini disebut dengan umbra. Tetapi jika gerhana bulan sebagian, nah seperti ini yang disebut dengan gerhana bulan sebagian, di mana sebagian bulan masih mendapatkan cahaya matahari, yang mana bagian gelap di sini disebut dengan umbra dan yang bagian terang disebut dengan penumbra. Gerhana bulan total ini bisa terjadi hanya pada saat bulan purnama, di mana posisi bulan berlawanan arah dengan bumi dan matahari. Berikut yang bisa saya sampaikan mengenai gerhana matahari dan gerhana bulan.
Dari kegiatan praktikum tadi, maka dapat disimpulkan jika posisi bumi berada di tengah dan berada di tengah di antara bulan dan matahari, maka itu disebut dengan gerhana bulan. Sedangkan jika posisi bulan berada di tengah antara bumi dan matahari, itu disebut dengan gerhana matahari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.